warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novario Jaya Pradana dari kelas DP5C dengan NRP 0820040073. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai hasil pekerjaan saya pada tugas minggu ke-7 dan akan dijadikan ETS metode elemen hingga mata kuliah praktek. Oke, next. Untuk pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kali ini terbagi menjadi 4 subbahasan. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi soal, yang kedua sifat material dan dimensi batang, yang ketiga model dan mesh 2D atau gambar model truss, dan yang terakhir hasil analisis. Oke, masuk ke subbahasan yang pertama yaitu deskripsi soal, di mana sebuah tangki oil darurat atau emergency loop oil tank yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah. Tangki memiliki volume VV liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas sebesar 210 kPa, yield stress 420 MPa, luas penampang sama dengan ppm kuadrat, panjang LL meter, dan G sama dengan 9,81 meter per second kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, maka tentukan yang pertama gaya reaksi tetumbuhan, kedua displacement di setiap titik nodal, tiga tegangan di setiap elemen, dan yang terakhir apakah material mengalami kegagalan, dan dijelaskan. Oke, berikut gambar pada deskripsi soal, di mana dijelaskan PV sama dengan 4000 ditambah 2000 NN per 90, PP sama dengan 10 pangkat minus 4 ditambah 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali NN per 90, dan LL sama dengan 2 ditambah 4 kali NN per 90, di mana NN merupakan 2 digit NRP terakhir dari masing-masing mahasiswa. Di sini NRP saya yaitu 73. Oke, lanjut ke subbahasan yang kedua yaitu sifat material dan dimensi batang. Material dari elemen tersebut merupakan steel atau baja dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 GPa, yield strength sebesar 420 MPa. Struktur tersebut memiliki nilai L, lebar tertinggi sebesar 5,2 meter yang sudah saya hitung pada slide ini, yaitu 2 ditambah 4 kali NN per 90, dan memiliki nilai luas penampang sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, sama halnya dengan nilai L yang sudah saya hitung dengan menggunakan rumus 10 kali 10 pangkat min 4 ditambah 5 kali 10 pangkat min 4 kali NN per 90, dimana NN 2 digit NRP terakhir. Dan juga pada gambar di bawah ini merupakan hasil dari kalkulit, dimana sudah tertera yaitu material menggunakan material baja dengan elastisitas 210 GPa. Oke, next ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model dan mesh 2D pada gambar model truss. Untuk yang pertama yaitu pemodelan truss, dimana pada gambar di sebelah kiri untuk pandangannya isometri, dimana terdapat 3 balok yang saling bertumbukan dan simetri atau sama. Ini dikerjakan pada software Salome. Kemudian gambar yang sebelah kanan merupakan pandangan bagian depan, yaitu di sini terlihat bahwasannya kubus-kubus tersebut sudah tertata sesuai simetri. Bisa dilihat pada
Next ke pembahasan yang terakhir merupakan hasil analisis dari penggambaran yang dilakukan pada Salome dan juga Mesh tadi, yaitu yang pertama pada gaya reaksi pertumbuhan, mana setelah dilakukan penggambaran pada sampel Salome kemudian dikalkulit dan dilihat pada para view berikut, dimana ini merupakan gaya reaksi pertumbuhan paling tinggi tertera pada nilai 1,4 kali 10 pangkat 4 yang ditandai dengan warna merah. Kemudian gaya reaksi pertumbuhan yang paling rendah yaitu sebesar 2,1 kali 10 pangkat minus 7, dimana disimbolkan dengan warna biru. Kemudian sebelah pojok kanan bawah terdapat titik-titik nodal dari support dan dari gaya reaksi pertumbuhan sendiri, dimana di support titik nodalnya yaitu 1, 3, 11, dan 5, sedangkan pada force atau gaya reaksi pertumbuhan sebesar 26, 27, 28, dan 25. Oke, lanjut. Dari data di atas didapatkan sebagai berikut, bahwasannya nilai gaya reaksi hanya terdapat pada support point yang ada di dasar struktur dan force point yang terdapat di puncak struktur. Hal ini dipengaruhi juga oleh boundary condition yang dibuat pada software Salome. Untuk gaya reaksi pada force point bernilai negatif karena pada titik tersebut arah gaya reaksi searah dengan arah gaya dari beban tangki. Sedangkan untuk gaya reaksi pada support point bernilai positif karena pada support point dikenai gaya beban dari tangki, maka akan ada gaya reaksi yang berlawanan dari gaya beban tersebut. Dan mengapa nilai gaya reaksi sama? Dikarenakan oleh nilai beban yang saya asumsikan dibagi menjadi 4 titik nodal secara merata, maka dari itu nilai gaya reaksinya sama. Untuk besarnya beban pada setiap force point adalah sama, yaitu sebesar 13.636 Newton, dan gaya reaksi pada setiap support point besarnya sama, yaitu sebesar 13.636 Newton. Kemudian bisa dilihat pada data samping ada 28 titik nodal dengan fx dan fy, dan fz yang tertera pada data berikut. Bisa dilihat pada PPT berikut. Oke, next yaitu pada displacement. Dari gambar di samping sebelah kanan pojok dapat dijelaskan bahwa nilai displacement terbesar yaitu pada angka 2 kali 10 pangkat min 3 m yang terletak pada bagian teras atas yang ditunjukkan oleh warna merah. Kemudian untuk displacement dengan nilai terkecil yaitu pada nilai 4,9 kali 10 pangkat min 32 meter yang terletak pada support point yang ditunjukkan oleh warna biru. Nilai displacement pada support point bernilai sangat kecil. Hal ini disebabkan karena pada support point bertumpu engsel yang dapat menahan beban searah vertikal dan horizontal. Oke, next di hasil analisis yang terakhir yaitu pada tegangan normal. Dari gambar di samping juga diketahui bahwasannya nilai tegangan terbesar terdapat pada elemen vertikal dari struktur truss tersebut. Nah, menurut pendapat saya hal ini disebabkan oleh atau pada area vertikal tersebut pada titik puncak terdapat force point yang secara langsung titik yang dikenai oleh beban, sedangkan pada dasarnya terdapat support point. Dan bisa dilihat di sini merupakan hasil para view dari tegangan normal, dimana untuk nilai terbesar yaitu pada angka 8,9 kali 10 pangkat 6, dan juga untuk nilai terkecil pada angka 2,5 kali 10 pangkat 4. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apakah truss akan mengalami kegagalan. Nah, dari jawaban saya yaitu dengan diketahui nilai yield stress pada profil struktur tersebut sebesar
tegangan terbesar dari gambar di samping sebesar 8,9 kali 10 pangkat 6 atau sekitar 89 megapascal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desain truss tersebut tidak akan mengalami kegagalan karena nilai tegangan tertinggi elemen dari truss tersebut masih jauh di bawah nilai yield point. Hal ini dapat dinyatakan bahwa desain truss tersebut dapat diterima atau acceptable. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.